Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JTV Madiun dimanapun Anda berada. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar. Pada sore ini kembali lagi bersama program Ramadan Sehat yang dipersembahkan oleh RSAU Dr. Efram Harsana Lanut Iswahyudi. Dan kali ini saya, Dr. Betty, akan menyampaikan topik tentang Ramadan Sehat bersama penderita diabetes. Pemirsa pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang lebih dari normal dan biasanya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain gangguan dari produksi insulin atau gangguan pada organ-organ perifer dalam menggunakan insulin atau kombinasi dari keduanya. Diabetes mellitus sendiri dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, di mana biasanya pasien-pasien diabetes tipe 1 ini mengalami kekurangan insulin yang sifatnya absolut. Jadi pasien-pasien ini memerlukan insulin tambahan dari luar untuk menjaga agar gula darahnya tetap normal. Kemudian kelompok yang kedua adalah diabetes tipe 2. Ini yang paling sering kita jumpai di masyarakat. Biasanya disebabkan oleh gangguan dari produksi insulin yang sudah mulai menurun, kemudian gangguan penggunaan insulin di organ-organ perifer atau kombinasi dari keduanya. Kelompok yang ketiga adalah diabetes gestasional. Ini adalah diabetes yang didiagnosa pada ibu-ibu hamil. Biasanya pada trimester kedua atau ketiga didapatkan gula darahnya tinggi, padahal sebelum kehamilan ibu-ibu ini tidak punya diabetes atau gula darahnya tidak pernah tinggi. Dan kelompok yang terakhir adalah diabetes tipe lain. Ini penyebabnya bukan karena sebab-sebab yang sudah disebutkan tadi, biasanya karena gangguan pada pankreasnya sendiri, misalnya terjadi infeksi atau radang, kemudian konsumsi obat-obatan yang menyebabkan gula darah yang tinggi, atau paparan terhadap bahan kimia tertentu, dan lain sebagainya. Nah, untuk gejala-gejala diabetes mellitus ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada gejala khas atau gejala klasik diabetes. Ini mungkin pemirsa sekalian sudah sering mendengar. Antara lain sering haus, sering minum, sering kencing, kemudian banyak makan, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Nah, itu yang disebut dengan gejala-gejala khas diabetes. Kemudian ada juga gejala-gejala lain yang tidak khas, seperti badan lemas, kemudian kesemutan, terutama di tangan dan kaki, kemudian gatal-gatal yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui apakah gejala-gejala tersebut berhubungan dengan diabetes mellitus, masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pada pemeriksaan gula darah puasa, biasanya lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter. Kemudian pada pemeriksaan gula darah 2 jam setelah pemberian glukosa sebanyak 75 gram, lebih dari 200 mg per desiliter. Atau pada pemeriksaan gula darah acak, lebih dari 200 mg per desiliter, disertai dengan gejala-gejala klasik yang sudah saya sebutkan di depan tadi, atau pada pemeriksaan HbA1c lebih atau sama dengan 6,5%. Nah, apabila sudah ditegakkan diagnosa diabetes mellitus, maka kita harus secepatnya memberikan penanganan atau penata laksanaan. Apa saja? Biasanya terapi diabetes mellitus meliputi 2 hal. Yang pertama adalah non-farmakologis, berupa modifikasi gaya hidup. Kalau yang kurang olahraga biasanya dianjurkan untuk berolahraga secara teratur, kemudian pola makan dijaga supaya lebih sehat. Pola makan untuk penderita diabetes biasanya meliputi 3J, yaitu tepat jumlah, tepat jadwal, dan tepat jenis. Konsultasikan pada dokter Anda dan ahli gizi Anda masing-masing untuk mengetahui pola diet yang tepat untuk pemirsa sekalian. Kemudian apabila modifikasi gaya hidup ini masih belum dapat mencapai target gula darah yang diharapkan,
maka dokter Anda biasanya akan mulai menambahkan pengobatan farmakologis atau dengan obat-obatan. Obat-obatan untuk diabetes ini sendiri ada bermacam-macam, mulai dari obat-obatan oral atau yang diminum sampai dengan insulin. Insulin sendiri jenisnya juga bermacam-macam. Nah, sekali lagi Anda juga harus mengkonsultasikan hal ini kepada dokter Anda masing-masing untuk mengetahui obat mana yang sesuai, yang cocok untuk Anda konsumsi. Nah, untuk herbal, bagaimana? Apa benar itu ada daun insulin yang sama dengan insulin yang dianjurkan oleh dokter-dokter yang disuntikkan? Sampai saat ini hal itu masih belum terbukti. Jadi jangan terpancing atau termakan oleh hasutan atau berita-berita yang belum jelas sumbernya. Tetap Anda diharapkan untuk mengkonsultasikan kesehatan Anda pada dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan kondisi Anda yang sebenarnya dan pengobatan yang paling sesuai untuk Anda. Kemudian, bagaimana dengan puasa Ramadan untuk penderita diabetes? Nah, penderita diabetes ini dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengetahui termasuk ke dalam risiko rendah, sedang, atau tinggi selama menjalankan puasa Ramadan. Ada beberapa hal yang akan ditanyakan yang termasuk ke dalam sistem penilaian atau sistem scoring untuk menentukan apakah Anda termasuk ke dalam risiko rendah, sedang, atau tinggi. Apabila Anda termasuk ke dalam risiko rendah, kemungkinannya puasa Ramadan akan aman untuk Anda. Apabila Anda masuk ke dalam kategori risiko sedang, kemungkinannya berpuasa Ramadan akan menjadi kurang aman untuk dilaksanakan. Dan apabila Anda masuk ke dalam kategori risiko tinggi, maka kemungkinannya Anda tidak aman untuk melaksanakan puasa Ramadan dan Anda akan dianjurkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Nah, persiapan untuk melaksanakan puasa Ramadan ini sebenarnya sudah bisa dimulai sejak 1 atau 2 bulan sebelum mulai Ramadan. Jadi Anda bisa berkonsultasi pada dokter Anda untuk menentukan apakah Anda masuk kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi, dan langkah-langkah apa saja yang harus diambil supaya Anda dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan aman. Kemudian persiapan-persiapan yang harus disiapkan untuk penderita diabetes yang ingin melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama tentu adalah nutrisi. Nutrisi yang harus dikonsumsi oleh penderita diabetes sama seperti anjuran untuk di luar Ramadan. Tetap harus rendah indeks glikemik, kemudian yang tidak drastis menaikkan gula darah, kemudian tinggi serat, dan sebagainya. Jangan lantas selama bulan Ramadan sama seperti keluarga Anda yang lain yang tidak menderita diabetes, bebas makan makanan gula, kolak, es campur, dan sebagainya. Tetap harus mengendalikan intake nutrisi yang Anda konsumsi. Kemudian obat-obatan juga tetap harus dikonsumsi. Biasanya dokter Anda akan memodifikasi obat atau jadwal atau dosis yang harus dikonsumsi selama bulan Ramadan. Nah, apabila Anda merasakan keluhan yang di luar kebiasaan selama berpuasa Ramadan, Anda dianjurkan untuk membatalkan puasa. Antara lain, mungkin lemas yang berlebihan, rasa haus yang berlebihan, kemudian setelah diperiksakan kadar gula darah kurang dari 70 atau lebih dari 300, biasanya Anda akan dianjurkan untuk membatalkan puasa. Keluarga dan kerabat terdekat juga harus waspada akan hal ini supaya dapat memberikan pertolongan pertama pada pasien-pasien diabetes yang mengalami keluhan tersebut. Demikian informasi atau tips-tips seputar kesehatan selama bulan Ramadan yang dapat saya sampaikan. Semoga pemirsa dapat mengambil manfaat dari informasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.